bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan kosong. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya memulai renungan ini terinspirasi melihat pernah ditayangkan di medsos itu kisah ibu yang begitu setia mendampingi perjuangan anak gadisnya untuk bisa ikut tes dan diterima jadi karyawan di pabrik. Ya mungkin tesnya sederhana saja, tapi ibu ini mengantarkan anaknya yang sudah dewasa pasti ya. Lalu sejak pagi gitu, dia duduk di belakangnya kantor security, nunggu anaknya masuk dengan yang lain untuk ikut seleksi. Setiap kali lihat rombongan lewat, ibu itu berdoa, ya melihat begitu, moga-moga anak saya tidak ada di atas rombongan yang keluar itu. Karena ini pasti mereka yang gagal. Jadi, tapi ibu ini juga ditawarin oleh security ini untuk istirahat, untuk minum, atau ditinggal saja, "Bu, nanti anaknya udah gede pulang sendiri, pasti bisa." "Enggak, saya mau nunggu." Dan terus, tiap kali setelah beberapa jam lihat rombongan keluar, dia lihat ya anaknya enggak ada. Berarti ya masih lolos seleksi untuk tahap berikutnya, Disarankan siang hari untuk makan juga oleh security. Ibu ini tidak mau, "Saya mau terus doa untuk perjuangan anak saya." Dan betul menjelang sore, anak ini keluar dengan wajah berbinar. Dia cerita kalau dia lolos dan bisa kerja sebagai karyawan admin di
pabrik itu. Yang sederhana ya. Tapi sungguh bisa menunjukkan bagaimana kesetiaan seorang ibu, seorang mama itu ya, bagi anaknya dalam perjuangannya. Saya yakin semua ibu juga demikian. Dan itu yang sungguh diteladankan oleh Bunda Maria. Hari ini kita merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Karena memang nilai-nilai luhur yang dihidupinya atas janji Tuhan gitu ya. Bagaimana dia berkata, fiat mihi secundum verbum tum, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu pada saat malaikat meminta dia itu untuk mengandung Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus untuk mengandung Putra Allah. Dan memang kalau kita bisa melihat dalam Injil yang dibacakan hari ini, yang ditulis oleh Lukas, gambaran Maria yang percaya betul pada janji Tuhan gitu ya, dan dia terus percaya itu. Kepercayaan itu, iman itulah yang menguatkan dia untuk setia mendampingi putranya. Dan kalau kita bisa melihat bagaimana dia percaya tentang Mesias itu, ternyata imannya melebihi dari iman orang Yahudi. Bagaimana dia bisa melihat putranya ini yang sebagai Mesias itu, pada saat kemudian ditangkap, kemudian dianiaya, dan kemudian disalib. Pasti kalau seorang ibu yang hanya mengandaikan gambaran janji Allah yang keliru, dia pasti sudah lari ya, pasti sudah dicemooh sama orang, anakmu jari ini Mesias, lah kok disalib kan gitu. Tapi dia mau setia ya? Enggak, ini janji Tuhan. Meskipun dalam perjuangannya seperti itu, saya mau setia. Dan kita bisa melihat bagaimana Bunda Maria ini ada sesuatu yang lebih dalam lagi dari sekedar pengharapan-pengharapan umum di kalangan manusia Yahudi, bahkan yang mengharapkan Mesias kok disalib itu. Tapi Maria ini setia, dia sampai di bawah kaki salib, dia menghantarkan putranya dimakamkan, dan dia setia sampai akhir. Dan itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat kekuatannya adalah janji Allah itu. Makanya pada saat Maria juga diberitahu Elizabeth sedang mengandung, Maria juga setia untuk menuruti, mengikuti kehendak Tuhan, mengunjungi Elizabeth saudaranya, dan yakin dalam kesederhanaan itulah Tuhan akan memenuhi janjinya. Bapak saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda baca di kitab suci, yang sudah khatam baca kitab suci, tidak akan ketemu cerita Maria diangkat ke surga, itu tidak akan ketemu. Mana Romo? Ini tidak ada kok di kitab suci Maria diangkat ke surga, tidak ada. Mengapa gereja Katolik itu menjadikan sebagai hari raya Maria diangkat ke surga? Karena pondasi kita selain kitab suci adalah tradisi ya. Ada hal-hal yang memang terus sejak awal oleh jemaat purba, para rasuli yang mewariskan bahwa Maria itu diangkat ke surga beserta jiwa dan raganya. Ya kalau kita itu bersiarah itu tidak ketemu makam Maria, itu tidak ketemu. Karena pengandiannya adalah kepercayaan dalam iman bahwa Maria ini diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Dan itu yang ditentukan akhirnya di dalam dogma gereja Katolik, karena begitu luhur Bunda Maria ini. Selain Bunda Allah, dia mau meneladankan kepada kita semua setia kepada janji Allah ini. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kesetiaan inilah yang sebenarnya perlu kita perjuangkan di zaman ini. Contoh teladan Bunda Maria agar kita juga mengalami keluhuran seperti beliau. Digambarkan bagaimana kesetiaannya yang terus menerus, bahkan sampai saat para rasul ini ya menerima Roh Kudus dalam Pentakosta ini, Bunda Maria hadir di situ. Dia mendampingi gereja, mengajar gereja untuk terus setia kepada Allahnya. Tantangan kita di milenial ini apa ini? Kesetiaan ini kan sekarang langka ini. Kita bisa melihat orang mudah mengucapkan janji setia, tetapi kemudian lupa akan janjinya. Betapa banyak orang itu meninggalkan pasangannya, tidak setia kepada istrinya, tidak setia kepada anak-anaknya, tidak setia kepada suaminya.
Alasannya banyak sekarang. Orang punya alasan 1001 macam untuk tidak setia itu. Dan ini yang kemudian tidak melihat di balik apa yang telah diperbuat dengan janji di hadapan Tuhan. Dan sama dalam berkeluarga kita bisa melihat ya hal yang sederhana. Setia pada apa yang diberikan Tuhan. Ya setia pada mungkin yang tidak sempurna. Kita bisa melihat apa sih yang ada sempurna kita ini. Pasangan kita, apakah kita mendapatkan pasangan yang sempurna? Apakah kita punya anak-anak yang sempurna? Enggak. Tapi itu anugerah Tuhan yang kita dipanggil seperti Bunda Maria, setia. Mungkin juga seperti Bunda Maria yang dipanggil setia melihat perjuangan anaknya yang jatuh bangun. Lihat putranya yang tadinya dilulukan kemudian disalib. Tapi Bunda Maria memberikan teladan, ayo setia untuk soal-soal seperti itu. Ini godaan milenial itu Anda dan saya ini diajak untuk mudah membanding-bandingkan. Sehingga Anda dan saya itu tidak puas dengan keluarga kita. Dengan orang yang kita miliki yang menjadi anugerah Tuhan. Yang dipercayakan kepada kita. Ya kan? Kok enggak kayak keluarga sana, kok enggak kayak anaknya siapa ini, kok enggak kayak itu. Kita itu rasanya paru-paru aja mengasihi akhirnya. Yo kepeksa romo wis kadung piye maneh kan gitu. Tidak sungguh-sungguh sepenuhnya betul bersyukur dengan kesetiaan seperti Bunda Maria. Dan kita dipanggil dalam Maria yang diangkat ke surga ini bagaimana sikap kita itu menteladan Bunda Maria untuk setia pada apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita yang sederhana ini. Istri yang sederhana, suami yang sederhana yang seperti itu, anak-anak yang seperti itu, orang tua yang seperti itu. Lebih lanjut lagi, Anda dipanggil juga setia pada sesuatu yang lama-lama tidak menarik juga. Umat Katolik itu banyak tergoda juga dengan gereja yang lebih menarik daripada gereja Katolik. Tidak setia imannya kepada gereja Katolik. Ngantuk khotbah romo iku. Lagune ngono-ngono ae, mboseni. Mana lo yang lebih menarik? Tidak setia. Ini tantangan zaman ini. Kita itu mudah untuk beralternatif dan tidak setia dan tekun pada apa yang sungguh dipercayakan dan diberikan kepada kita. Bapak, saudara-saudari yang terkasih, Maria memperoleh mahkota kemuliaan surgawi karena dia setia pada janji Allah dan akhirnya dia diangkat jiwa dan raganya menjadi kemuliaan dan teladan bagi kita. Maka kita pun juga dipanggil untuk setia kepada yang menyelamatkan kehidupan kita, pada Kristus, pada gerejanya, juga pada orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Apapun bentuknya, bagaimanapun, saya mau setia dengan yang sederhana, karena itu berasal dari Tuhan. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini, mungkin lagi berpikir untuk tidak setia. Ingin meninggalkan pasangan Anda, ingin meninggalkan keluarga Anda, karena mungkin tidak menemukan yang ideal, tidak menemukan yang menarik dalam keluarga Anda atau dalam gereja Anda. Anda dipanggil kembali untuk merenungkan nilai kesetiaan ini yang melebihi dari nilai yang lain. Nilai yang tekun diperjuangkan setiap hari. Setia kita adalah setia setiap hari seperti Bunda Maria menerima suka dan duka dalam kekuatan kasih Tuhan. Bapak, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semua mendapatkan rahmat kesetiaan yang ilahi melalui Bunda Maria dalam perayaan Hari Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini, dan kita memperoleh juga buah-buah ilahi bersama Bunda Maria dari putranya yang membangkitkan dan menyelamatkan kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.